Selamat siang rekan-rekan mahasiswa dan Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan sehingga kita bisa berkumpul di ruang ini dalam keadaan sehat. Saya Galang Adenalino Mova yang akan bertindak sebagai moderator dalam presentasi hari ini. Kelompok kami akan membedah topik analisis logika proposisi menggunakan metode pohon semantik. Kami akan menunjukkan bagaimana sebuah argumen kompleks bisa diuji konsistensi dan validitasnya melalui visualisasi pohon. Presentasi ini akan dibawakan oleh 4 pemateri luar biasa. Langsung saja, mari kita mulai dengan konsep dasar dan soal pertama yang akan disampaikan oleh Fadil Sidik. Kepada Fadil Sidik, waktu dan tempatnya persilahkan. Ya, pertama-tama terima kasih. Saya Muhammad Sidik. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1. Nah, di sini kita memiliki premis A dan B, implikasi C, dan negasi A, implikasi D. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengubah bentuk implikasi menjadi bentuk disjungsi, sehingga A konjungsi B, implikasi C berubah menjadi negasi A konjungsi B, disjungsi C. Pada pohon ini, setelah diurai ke akar-akarnya, ternyata semua cabang tertutup rapat karena adanya kontradiksi literal. Kesimpulannya, kumpulan premis ini bersifat inkonsisten. Seperti itu. Ya, boleh dilanjutkan. Terima kasih, Fadil Sidik, atas penjelasan pembuka dan analisis soal nomor 1 yang sangat jelas. Selanjutnya kita akan melihat kasus di mana sebuah pohon tidak selalu tertutup. Materi ini akan dibawakan oleh kamu. Bang Jahid. Oke, Silakan, sekarang Bang kita Jahid. masuk ke soal nomor 2. Terima kasih Galang Adrenalin dan Benda Sidik yang sudah membawakan acara juga menjelaskan soal nomor 1. Di sini kita memiliki 3 premis. Pertama, A implikasi D. Kedua adalah dalam kurung A konjungsi B implikasi C tutup kurung. B implikasi negasi A. Nah, di sini kita harus menyederhanakan setiap dari premis itu. A implikasi D menjadi negasi A disjungsi D, A konjungsi B implikasi C menjadi dalam kurung negasi A disjungsi negasi B tutup kurung disjungsi C. Negasi B menjadi yang konsisten. Kemudian kita beralih ke soal nomor 3. Kita punya 3 premis dan 3 premis itu kita sederhanakan menjadi P disjungsi Q, negasi Q disjungsi R, negasi P disjungsi R. Dan setelah dilihat semuanya close, dan jika semuanya close maka ini menjadi inkonsisten. Lanjut ke materi selanjutnya. Oke, terima kasih Bang Jahid. Jadi kunci dari konsistensi adalah adanya jalur yang tetap terbuka. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang lebih teknis dan kompleks, yaitu pengujian validitas pada pohon yang lebih besar. Bagian ini akan dijelaskan oleh Fadil. Oleh ya, Bang Ripaldi maksudnya. Ya, terima kasih sebelumnya ya, Galang, dan terima kasih juga pada Jahid. Kita sekarang beralih ke bagian yang lebih teknis, yaitu soal nomor 4 dan 5. Untuk soal nomor 4, ini adalah pohon yang paling kompleks karena melibatkan banyak variabel, yaitu P, Q, Q, R, S. Kami menggunakan hukum De Morgan untuk menilai negasi dalam kurung seperti negasi dalam kurung Q, konjungsi S menjadi negasi Q disjungsi negasi S.
Seperti yang terlihat di gambar, pohon ini bercabang sangat luas. Namun, jika diikuti dengan teliti, ke setiap ujungnya, setiap jalur akhirnya bertemu dengan lawan logisnya. Karena tidak ada satupun jalur yang selamat atau terbuka, maka hasilnya adalah inkonsisten. Nah, untuk soal nomor 5 ini sedikit berbeda. Di sini kami menguji validitas untuk membuktikan suatu argumen valid. Kita harus menegasikan kesimpulannya. Jika setelah dinegasikan, pokoknya pokoknya apa ya, tertutup semua, maka argumen aslinya terbukti valid. Dan pada soal nomor 5, semua cabang tertutup sempurna. Sehingga argumen terbuat sorry, sehingga apa ya, argumen tersebut dinyatakan valid secara logis gitu. Mungkin itu saja sih dari saya. Silakan Galang. Oke, terima kasih Rivaldi. Penjelasan yang sangat mendalam mengenai pohon yang kompleks. Terakhir, untuk merangkum hasil analisis kita hari ini sekaligus penutup soal nomor 6 dan 7, saya persilakan kepada Maisha. Oke, terima kasih. Presenter 3, sini saya Stimaisa sebagai presenter 4, di sini saya sebagai penutup analisis. Mari kita simak soal nomor 6 dan 7. Pada soal nomor 6 ini adalah pembuktian sederhana untuk bentuk P implikasi Q. Kami menurunkan negasinya dan mendapatkan kontradiksi instan antara P dengan implikasi P serta Q dengan implikasi Q. Ini adalah contoh klasik dari argumen yang valid. Selanjutnya pada soal nomor 7, pohon ini cukup unik karena strukturnya yang simetris. Kami mengurai P atau Q di bagian atas, di bawahnya terdapat premis yang mendukung literal tersebut. Karena jalur di sisi kanan tetap terbuka tanpa ada negasi R yang membatalkan, maka hasilnya adalah konsisten. Jadi kesimpulan dari 7 soal yang kami kerjakan, kami dapat menyimpulkan bahwa metode pohon semantik memberikan kejelasan visual yang luar biasa dibandingkan tabel kebenaran, terutama untuk variabel yang banyak. Pertama, jika pohon tertutup semua, argumen itu valid atau kumpulan pernyataannya inkonsisten. Kedua, jika ada jalur terbuka, maka argumen tersebut konsisten. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Oke, mantap, mantap. Terima kasih kepada seluruh pemateri. Kita telah melihat bagaimana metode pohon semantik menjadi alat yang sangat efektif untuk membuktikan logika secara visual. Baik, karena waktu yang terbatas, sesi diskusi kami cukupkan sampai di sini. Kami berharap pemateran ini dapat memperjelas kerja metode pohon semantik dalam bagi kita semua. Sebagai kesimpulan, metode ini membantu kita membedah argumen secara sistematis. Pohon yang tertutup total menunjukkan inkonsistensi atau validitas, sementara jalur yang terbuka menunjukkan konsistensi. Saya sebagai moderator mewakili kelompok mengucapkan terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian kami. Selamat siang dan presentasi saya tutup. Terima kasih.